menyampaikan uraian hikmah yang tadi disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Saryanto SEMM. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang salah? Katanya mengucapkan salam itu dapat pahala. Menjawab salam dapat pahala. Saya boros semuanya. Baik, sekarang pahalanya kita bagi-bagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semangat menjawab salamnya, insya Allah berkah. Tadi pembicara sebelumnya pakai pantun, rasanya sudah cukup banyak pantunnya Pak, jadi nggak perlu pantun. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kami hormati Sohibul Bait, yang kami sayangi orang tua kita, Ustadz kita, Bapak Dedi Juhari, juga sekaligus sebagai anggota legislatif, tempat kita menitipkan aspirasi ya, terhadap kemasyarakatan di Dianayari. Juga kepada Bapak Dodi Sudirman selaku Ketua Forsida dan jajarannya yang sudah memprakarsai acara sore hari ini. Saya memang diundang tadi panggilan untuk mengisi katanya halal bihalal. Tapi tadi materinya sudah disampaikan keduanya, jadi sebenarnya tinggal diambil aja. Baik, saya perhatikan ada ibu-ibu di hadapan saya, ada pemuda juga di masanya. Nah, sekarang sudah pemuda lagi. Mantap, semangat muda. Semangatnya muda, insyaallah. Ibu-ibu dan bapak-bapak juga pemuda yang sama-sama berbahagia pada sore hari ini ya. Kita masih dalam suasana, kalau perasaan saya masih Ramadan ini Pak, masih Ramadan ya. Mudah-mudahan sih rasanya begitu ya. Memang menjadi problematika kita Ramadan itu meriah di awal, masjid penuh, ya, jamaah sampai membludak ke jalanan. Minggu pertama mengalami kemajuan, katanya begitu, masuk ke dalam masjid ya. Tapi alhamdulillah untuk Forsida ini yang tadi disampaikan Pak Anggota Dewan ini sudah lama, tapi masih bersemangat sampai hari ini, masih tetap solid ya. Solid ya, bukan sulit ya, solid ya, insyaallah. Mudah-mudahan dengan kesolidan ini nanti agenda-agenda ke depan seperti tadi sudah disampaikan Pak Dewan juga bisa dilaksanakan. Baik, halal bihalal ya. Halal bihalal itu identik dengan memaafkan. Pertanyaannya, kenapa sih kita harus memaafkan? Bu, ya. Ibu, kenapa sih kita harus memaafkan? Karena memaafkan itu nggak melanggar hukum ya. Justru yang melanggar hukum itu harus meminta maaf ya. Nah, di dalam Al-Quran disebutkan ya, ini saya bacakan di dalam surat An-Nur ya, kita potong saja ayatnya. Wal yafu wal yasfahu ala tuhibuna ayyaghfirallahu lakum. Hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Tidakkah kalian ingin Allah mengampuni kalian? Ya. Hadirin yang berbahagia, bahwa kita sebagai manusia mustahil kalau kita ini nggak pernah punya kesalahan. Bahkan kita sedang duduk begini aja ini berpotensi punya kesalahan. Salah kepada siapa? Ya mungkin salah kepada kanan kita, kiri kita, depan kita ya. Karena ucapan ataupun mungkin tinggal hati. Jadi
Momentum halal bihalal memang identik dengan saling memaafkan. Ustaz tanya, emang apa itu nunggu setahun sekali harus pas Idul Fitri? Jawabannya tentu saja tidak. Memaafkan itu atau meminta maaf itu adalah ketika kita merasa bersalah. Nah, pertanyaannya adalah sekarang, apakah kita ini menjadi hamba Allah, selalu merasa benar, selalu bisa menjalankan perintah Allah, menjalankan perintah kemanusiaan yang tadi disampaikan Abdul Nanas? Kalau kita kemudian sering merenungkan ini, kita akan teringat sebuah kisah Imam Ahmad bin Hanbal ini, di mana beliau itu selalu beristighfar di dalam melakukan apapun. Ya, bukan Imam Ahmad bin Hanbal. Ada seorang, itu tanya tertukar. Ada seseorang ya, yang senantiasa dia beristighfar ya, kepada Allah, memaafkan semua orang yang dia rasa memiliki kesalahan. Yang oleh sebab itu kemudian istighfarnya ini dijawab oleh Allah, naik ke langit ya, yang kemudian menggerakkan seorang syekh besar dari Irak yang bernama Ahmad bin Hanbal tadi. Tanpa ada tujuan, kok tiba-tiba pengen pergi ke suatu tempat, ya datang saja gitu. Kemudian dia kemalaman, ya ceritanya seperti itu. Kemudian mampirlah ke sebuah surau atau masjid seperti itu, sholat di situ karena malam ingin istirahat, tapi diusir oleh takmirnya. Wah, di sana nggak boleh, di sini buat tidur. Kemudian dia bergeser ke emperan, nggak boleh buat tiduran di sini. Nah, di seberang musola itu atau surau itu rupanya ada sebuah rumah yang masih menyala lampunya. Di situ adalah tinggal seorang tukang roti, katanya begitu. Nah, kemudian ditawarkanlah, wah, di sana bolehlah engkau menginap di sini. Singkat cerita, diamati si orang ini, setiap kali membuat adonan dia angkat istighfar dan seterusnya. Sampai kemudian Imam Ahmad ini heran, di sana sudah berapa lama engkau melakukan ini? Ya sudah puluhan tahun lah sejak saya berprofesi menjadi tukang ini. Lalu apa yang sudah kau peroleh dari yang kau kerjakan ini? Dikatakanlah, maka aku senantiasa mendapatkan atau dijawab apapun yang aku inginkan dari Allah, kecuali satu yang belum. Apakah itu? Aku ingin bertemu dengan syekh dari Irak yang bernama Ahmad bin Hanbal. Maka menangislah syekh tersebut. Rupanya ini yang menggerakkan saya jauh-jauh datang. Ya. Nah, memaafkan. Jadi dia punya keistimewaan sebulan tadi itu memaafkan. Baik orang yang berbuat salah maupun orang yang mungkin berbuat salah ya. Nah, ini menjadi inti daripada halal bihalal ini. Kita di forum Porsida mungkin interaksinya ada yang intens, ada yang kurang ya. Yang intens mungkin ada gesekan, yang kurang mungkin ada suhuzon. Setiap diundang nggak datang, wah timbullah prasangka. Nah, prasangka ini kan dosa. Nah, di momen halal bihalal ini kita ikhlaskan ya, sehingga nanti tidak ada beban lagi ketika forum ini memanggil ya. Hari ini menjadi langkah ataupun titik awal kita melakukan konsolidasi banyak kegiatan atau agenda-agenda yang besar ke depan ya. Tantangan dakwah kita juga luar biasa, kaderisasi kita juga masih perlu kita akselerasi lagi, sehingga nanti pertemuan nanti Pak Ketua ya, wajah-wajah pemuda pada masanya ini akan ada ya, mungkin yang berbeda ya, yang benar-benar muda. Ini memang pemuda semua pada masanya. Yang di sana ya, itu nanti akan duduknya di depan gantian, kira-kira begitu. Baik. Jadi Ramadan sekarang sudah bergeser kurang lebih 8 atau 9 hari Syawal. Karena sekarang menentukan hari Syawal ini bingung ya Ibu ya. Mau 9 atau 8 gitu ya. Nah, kemarin yang sholat Idnya hari Jumat berarti mungkin 9. Yang sholat Idnya hari Sabtu baru 8. Apapun itu insya Allah keberkahan buat umat Islam di Indonesia. Baik, Ramadan
Kita bisa melakukan banyak hal. Sholat tepat waktu, berjamaah di masjid bagi laki-laki. Yang ibu-ibu juga mungkin seperti itu, ya. Kemudian ibadah saum mendidik kita untuk tetap bisa merasakan ya suasana keprihatinan orang-orang yang memiliki kekurangan rezeki. Kita bayangkan saudara kita di Palestina, ya. Tanpa puasa pun mereka sudah berpuasa, bukan sebulan ya, bertahun-tahun dalam situasi embargo, dibatasi dan lain sebagainya. Nah, di Ramadan ini mungkin kita sedikit merasakan apa yang mereka rasakan. Kemudian apalagi? Selama bulan Ramadan kita diberikan kemudahan yang begitu luar biasa karena memang janji Allah, surga pintunya dibuka, neraka pintunya ditutup, ya. Sehingga kita mudah nih berkumpul yang dibicarakan baik, ya. Coba di luar Ramadan berkumpul yang dibicarakan macam-macam. Nah, disitulah potensi kita berbuat kesalahan. Nah, di hari yang fitri ini kita semua mengikhlaskan diri supaya kita masuk di dalam kategori An-Nur 22 tadi itu. Apakah kamu tidak suka Allah mengampuni dosamu? Ya, dosa kita nih, karena kita sebagai manusia pasti punya kesalahan, ya. Kesalahan yang sifatnya tidak disengaja atau bahkan kesalahan yang kita sengaja, ya. Ya seperti tadi, diundang, siap datang, ternyata enggak. Itu kan mengecewakan, menimbulkan perasaan dan seterusnya. Baik Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian apa? Ini sampai jam berapa Pak Gu? Untung kalau di Aqua ini tulisannya 220 mil, berarti 20 menit cukup ya. Baik. Apa yang kita bisa petik dari Ramadan yang kemarin kita sudah laksanakan? Nah, ini mungkin inti dari halal bihalal kita ini ya, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, bahwa halal bihalal itu lagi Bu. Ramadan itu membuat kita memiliki hati yang lebih peka dan lebih lembut. Kenapa demikian? Bukankah kita selama menjalankan ibadah puasa kita diperintahkan untuk mengendalikan nafsu kita? Gak boleh marah ya. Kalau sedang ingin marah, katakan ini soibnya, saya sedang berpuasa dan lain sebagainya. Semua hal yang menuju kepada ketidakbaikan kita tahan. Nah, kalau suasana ini kita bisa pertahankan, maka kita akan menjadi hambanya yang sebagaimana dijadikan la'allakum tattaqun. Ibu dan bapak serta pemuda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan ingin menjadikan kita hambanya yang bertakwa. Kalau kita baca di dalam kitabnya Imam Al-Ghazali, kitab Ihya Ulumuddin itu, orang berpuasa itu dikategorikan dalam 3 tingkatan. Nah, sebenarnya dengan berpuasa ini kita ingin dinaikkan levelnya. Level yang paling tinggi adalah levelnya para malaikat yang tidak pernah membantah apapun yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. La'allakum tattaqun di sini kita diangkat dari manusia 1 derajat ke arah malaikat. Karena memang manusianya adalah makhluk yang sangat unik. Dia berpotensi lebih dari malaikat dan juga dia punya potensi yang melebihi dari binatang. Karena kita dibekali akal dan hawa nafsu. Sedangkan malaikat tidak pernah diberikan nafsu. Dia tidak mungkin berbuat kesalahan. Sedangkan binatang hanya diberikan nafsu. Nafsunya hanya makan, berkembang biak. Hanya situ saja. Manusia bisa melampaui keduanya. Nah, dengan syariat puasa ini kita ingin dinaikkan ke dalam level malaikat. Ya, itu yang pertama. Dari Ramadan kita memperoleh lembutnya hati, mudahnya kita berempati. Yang kedua, yang kita bisa ambil dari Ramadan adalah bagaimana kemudian ibadah-ibadah yang kemarin kita lakukan
bisa kita teruskan di sepanjang bulan setelahnya. Nah, ini juga sama dengan porsi dan bagaimana agenda yang lalu sudah baik, kita lanjutkan. Yang belum ada, kita bikin. Ya. Sehingga tadi kemanfaatannya akan lebih menyebar luas. Ya. Peran aktif dari anggotanya, ayo kita sama-sama solidkan, ya, bukan sulitkan, solidkan. Ya. Kalau kita solid, maka agenda bisa mudah kita laksanakan. Kemudian yang ketiga, yang kita bisa ambil dari Ramadan adalah yang saat ini, ya, kita lakukan, yaitu silaturahmi. Ya. Setelah Ramadan kita di mana-mana diadakan yang namanya halal di halal. Dan ini adalah uniknya di Republik kita. Tidak ada di tempat lain halal bihalal. Halal bihalal itu maknanya boleh dengan boleh. Ya. Jadi secara kaidah bahasa Arab sebenarnya ini ya memang unik. Tetapi inilah kekhasan budaya kita, bahwa dengan ini kita bersilaturahmi. Yang tidak kenal menjadi kenal, yang kenal menjadi semakin dekat. Ya. Dan setelah dekat, setelah kenal, maka kita akan bisa saling ta'awun. Tadi disampaikan, oh iya ya, saudara kita Pak Paryono dalam kondisi kurang sehat. Kita doakan. Saudara kita siapa lagi yang kurang sehat, kita doakan. Meskipun tidak harus berkunjung, karena mungkin kita memiliki kesulitan masing-masing. Tetapi setidaknya dengan mendengar kabar itu, doa-doa kita panjatkan ke langit dan mudah-mudahan Allah mengijabahnya. Nah, ini memaafkan sehingga kita menjadi manusia yang ringan, ya. Karena beban yang paling berat bagi seseorang itu sebenarnya adalah ketika ia menyimpan sesuatu perasaan di dalam hati yang mengganjal kepada saudaranya. Ya. Padahal Rasulullah mengatakan bahwa tidak halal seorang muslim itu tidak bersilaturahmi kepada saudaranya melebihi tiga hari. Ya. Oleh sebab itu, masa kita bermaafan nunggu Idul Fitri setahun nanti yang akan datang? Ya, kalau kita masih hidup, tadi kata Pak Ketua, ya, Ramadan tahun ini yang dulu kita ketemu sudah nggak ada. Oleh sebab itu, agama mengajarkan 3 hari, nggak boleh lebihnya. Nah, ini ada kisah, Bapak Ibu sekalian. Kisahnya adalah dari seorang yang kita kenal bernama Abu Nawas. Apa ada yang tahu Bu siapa Abu Nawas? Ya, nanti dapat door prize nih. Nah, ini biar Pak Ketua nih. Yang tahu nama aslinya Abu Nawas dapat door prize. Ayo, siapa yang tahu? Browsing. Nah, silakan browsing, nggak apa-apa dah. Biar door prize-nya kepake nih nanti ya. Kalau enggak, kebanyakan door prize nanti. Ada yang tahu siapa nama Abu Nawas? Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakim. Alhamdulillah, Pak RT dapat door prize. Silakan. Dapat door prize. Alhamdulillah ya. Speed internetnya lebih cepat. Ya. Jadi Abu Nawas suatu ketika pernah bertengkar dengan seseorang, Bu. Kemudian temannya ini bilang begini, wahai Abu Nawas, aku tidak akan pernah memaafkan kamu sampai hari kiamat. Waduh, berat sekali ya Bu ya. Biasanya yang suka begini siapa ya? Kalau punya kesalahan suka dipendam sampai gitu ya. Lalu apa kata Abu Nawas? Ya, kata si Abu Nawas, wah bagus sekali kawanku, gitu ya. Tentunya si temannya ini kaget loh, kok dia malah senang gitu ya, tidak dimaafkan. Wahai Abu Nawas, kenapa demikian? Kemudian Abu Nawas berkata, ya kalau kamu tidak memaafkan saya berarti kamu akan mengenang saya sampai hari kiamat. Hai besti, kata Abu Nawas ya. Berarti kamu akan selalu mengenang saya gitu loh. Akhirnya si orang ini malah ketawa cekikikan, wah dasar Abu Nawas ya. Malah dia kemudian memaafkannya. Nah inilah salah satu keunikan Abu Nawas. Memang dia terkenal dengan perilakunya yang jenaka yang bisa membalikkan suatu keadaan dalam seketika. Gitu ya. Nah
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini halal bihalal semangat Idul Fitri adalah memaafkan. Meminta maaf gampang. Gampang apa susah Ibu ya? Lebih gampang memaafkan atau meminta maaf? Ayo. Dua-duanya susah ya. Nah, kalau susah ini harus kita latih nih. Makanya sering kita mengucapkan istighfar supaya hati kita mudah memaafkan. Sebagaimana dalam surat An-Nur tadi ayat 22 ya. Apakah kamu nggak mau Allah memaafkan kesalahan-kesalahan kamu? Ya syaratnya kalau kita mau dimaafkan maka kita harus juga memaafkan. Kalau kita nggak mau dicubit maka kita jangan mencubit. Kalau kita nggak mau disakiti maka kita jangan menyakiti. Baik Ibu dan Bapak rahimakumullah, kiranya ini saja yang bisa saya sampaikan. 3 hal yang tadi kita bisa peroleh dari Ramadan. Yang pertama apa tadi? Ya, melembutkan hati, kelembutan hati. Karena apa? Kita dilatih selama sebulan penuh untuk berempati kepada yang tidak bisa makan, ya, yang berkekurangan, ya, dan seterusnya. Kemudian yang kedua apa tadi? Ya, memaafkan. Kemudian yang ketiga, bersilaturahmi. Ya, silaturahmi tidak harus menunggu di ujung Ramadan atau di bulan Syawal, tetapi kapanpun kita bisa melaksanakan silaturahmi, kita laksanakan. Dan di situ juga ada kita bisa memaafkan kesalahan orang-orang yang mungkin berinteraksi dengan kita, sehingga kita ringan beban kita di hadapan Allah. Dan kita berdoa mudah-mudahan amalan Ramadan kita kemarin diterima, bisa dilanjutkan di 11 bulan kemudian, dan kita dijadikan hambanya yang istiqomah. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf, kesalahan pasti datangnya dari pribadi kami, kebenaran dari Allah. Jangan kita termasuk orang yang ragu-ragu. Alhamdulillah wa la takunanna minal mumtarin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan.